Oke, puji Tuhan saudara, kita akan maju terus. Seperti saya katakan, kita nggak tahu ada di mana, yang jelas di dalam kerajaan Allah kita terus maju, terus naik terus. Matius pasal 11. Kita buka Matius pasal 11 ayatnya yang ke-12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Saudara, saya ingin mengerti betul apa sih maksudnya Tuhan Yesus mengatakan kok kerajaan surga bisa menderita suffer, dalam bahasa Inggrisnya suffer violence, dan orang yang mencoba menguasainya itu kasar sekali gitu ya. Makanya perkataan iman kita itu kasar di alam roh, karena perkataan mereka juga mengkasari alam roh kita. Ya. Jadi berita tentang kerajaan surga, saudara sadar atau tidak sadar, itu sebetulnya adalah pada waktu kita masuk berita soal kerajaan surga, kalau kita terjemahkan kerajaan itu adalah dominion. Kalau kita bicara soal dominion, itu sebenarnya adalah kebutuhan yang sangat primer bagi setiap manusia, karena manusia itu diciptakan untuk berkerajaan, berdominion. Itu sebabnya dominion di semua manusia sampai saat ini ya. Sejak dominion itu hilang dari manusia, memang itulah desire manusia. Begitu Tuhan Yesus datang itu lebih intens lagi. Maksudnya apa? Maksudnya orang tuh pingin sekali kembali kepada dominasi. Bukan mendominasi orang lain, tapi mendominasi keadaan. Itu adalah kerinduan setiap manusia. Itu tidak bisa dipungkiri. Jadi kalau kita bicara dominion, menguasai keadaan, orang pasti tertarik. Jangankan orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang sudah percaya Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan, saya katakanlah pendeta ya, ditawarkan investasi bodong, sudah investasi bodong tahu ya, investasi, itu mau, kenapa? Karena dia ingin menguasai keadaan, dia tidak ingin jadi hamba Tuhan yang miskin gitu ya. Yang hidup dari belas kasihan jemaat kayak gitu kan. 2-3 tahun yang lalu ditawarkan hamba-hamba Tuhan, ayo siapa yang mau ke Yerusalem gitu kan. Punya uang berapa ke Yerusalem itu paling tidak perlu 3.000 US gitu ya. Oh saya cuma punya 7 juta tapi pengen ke sana. Puji Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Ayo invest di kami gitu ya. Tanamkan uangmu, seberapa pun ada. Jadi ada yang 5 juta, kasih 5 juta. Terus kita ngapain? Cari lagi downline gitu ya. Beritakan lagi, mau apa? Pengen punya expander katanya gitu ya. Nah, cari orang-orang seperti itu bilang, punya uang baru cuma punya 2 juta tapi pengen punya mobil expander yang harganya ratusan juta. Gak apa-apa, tanam aja 2 juta. Terus itu sebetulnya ngumpulin duit. Ini kejahatan, sudah ditangkap orangnya. Itu miliaran dan korbannya banyak. Mengapa? Mereka ingin menguasai keadaan. Jadi mereka tidak ingin larut dalam keadaan. Normal ya seperti itu ya. Tidak ada orang yang ingin hidup susah. Makanya kita pernah dengar istilah harta, tahta, dan lawan jenis, pria atau wanita. Apa sih itu? Itu adalah ciri bahwa manusia kehilangan dominion. Bagaimana caranya mengembalikan? Aku ingin punya harta banyak. Supaya aku bisa lakukan apa? Aku bisa punya rumah, bisa punya masa depan baik, bisa punya segalanya. Tapi punya uang aja kalau nggak punya pengaruh nggak enak. Oh aku ingin punya tahta. Muncullah harta dan tahta. Lalu kan kita secara biologis juga pingin punya pasangan yang kita ingin menguasai dia. Maka muncullah wanita atau pria itu tadi. Dan repotnya itu muncul kalau sudah nikah pun masih ada keinginan itu gitu loh. Makanya bisa terjadi perselingkuhan di dalam keluarga. Itu sebetulnya adalah manifestasi dari dominion. Nah selama manusia tidak mendapatkan the real dominion atau kuasa atau kerajaan itu, mereka akan cari terus. Tidak peduli dia hamba Tuhan, anak Tuhan yang sudah hidup, yang sudah melayani Tuhan puluhan tahun, gak peduli. Pasti jatuhnya di situ. Itu sebabnya waktu Tuhan Yesus, saya renungkan lama, kenapa Tuhan Yesus menyerang, bukan menyerang, langsung, ya menyerang, attack langsung, keinginan manusia untuk mencari makan, minum, pakaian, segala satu. Dia bilang, jangan ke situ fokusnya, tapi carilah dahulu dominionnya Allah, kerajaan saya ganti, atau kuasa Allah, dan status kita sebagai orang dibenarkan. Maka semua yang dicari itu akan ditambahkan. Nah kata ditambahkan itu punya berapa pengertian, ya. Kata ditambahkan yang pengertian pertama adalah nggak kita kejar. Jadi kalau sampai kita mati-matian ngejar, kita akan larut di dalam kejatuhan-kejatuhan seperti itu. Kemudian kata ditambahkan kedua adalah dia yang ngejar. Tadi nggak kita kejar, kalau nggak kita kejar tapi dia juga nggak ngejar, maka nggak ketemu.
Kata yang kedua ditambahkan, makna dari ditambahkan adalah dia yang ngejar. Siapa itu? Harta, makan, minum, segala sesuatu. Kemudian ada yang ketiga lagi, nggak pakai stres, tanpa pressure. Jadi kalau digali banyak sekali kata yang arti ditambahkan. Sama sekali seolah-olah kita tidak seperti manusia yang tidak bertanggung jawab gitu loh. Nggak ngejar harta, nggak ngejar makanan. Tapi sebetulnya kita adalah manusia yang paling bertanggung jawab atau responsible. Responsibility kita adalah firman Tuhan. Itu janji firman Tuhan, itu hukum. Kalau dia katakan jangan cari yang itu, tapi cari ini, dominion di dalam Allah dan kebenarannya, maka semua yang dicari bangsa-bangsa itu akan ditambahkan. Kalau kita lihat pagi-pagi sekarang macet di jalan dari mulai, katakan kita orang Cibubur, dari Cibubur sampai Sudirman, Kuningan. Apa sih yang mereka cari? Termasuk yang saya cari dulu. Ya itu tadi, makan, minum, dominion. Ya. Tuhan tidak bilang jangan cari, tapi jangan khawatir. Beda ya, jangan cari sama jangan khawatir. Tetap cari, tapi jangan khawatir. Justru kita harus khawatir kalau dominion Allah tidak ada di kita. Ya. Pada waktu Tuhan Allah menciptakan manusia, pada waktu Tuhan Allah menciptakan manusia, coba Kejadian 2 ayat 7. Allah membentuk manusia, kata membentuk itu adalah yatsar atau kata ini dipakai juga dalam Perjanjian Lama sebagai membentuk ya, kata membentuk itu juga berpikir. Ya, sama kata yang dipakai. Ya. Allah berpikir atau manusia berpikir, Allah berpikir, itu kata yang dipakai sama dengan membentuk. Jadi pikiran kita membentuk kehidupan. Ya. Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, ruah. Disebutkan berarti Roh Kudus masuk. Ya. Kemudian manusia itu menjadi living soul, jadi jiwanya hidup. Tubuhnya hidup, jiwanya hidup karena ada ruah, ada rohnya Allah masuk. Nah kemudian di Kejadian, berfirmanlah Tuhan, ini setelah kejatuhan manusia, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia adalah daging, umurnya 120 tahun. Nah kata tinggal di situ bukan tinggal di dalam, tetapi tidak akan konten atau ngobrol, kadang-kadang juga maksa, konten ya. Tidak akan selama-lamanya berkomunikasi dengan manusia, ini rohnya udah keluar nih, ya, udah keluar, karena Adam berbuat dosa, tidak akan seperti itu lagi karena mereka hanya manusia dan umur mereka hanya 120. Tapi orang-orang yang di generasi ini umurnya sampai Nuh ini kalau nggak salah 950. Ya Abraham sampai pokoknya lebih. Jadi dengan Allah menarik diri untuk menjadi penasehat manusia, umur manusia makin turun, makin turun, makin turun. Nah kemudian di Yohanes 20 ayat 22 coba lihat ya. Yesus datang lalu dia bilang begini. Dan sesudah dia bertemu dengan murid-murid, dia katakan, dan sudah demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Balik lagi ke Kejadian 2 ayat 7 ya. Nah yang menariknya, kata terimalah Roh Kudus itu adanya ambil, pegang, berjalanlah bersama Roh Kudus. Nah menariknya bahasa Inggrisnya pakai kata receive the Holy Spirit. Receive itu ada dua kata, re dan save. Nah save itu sudah tidak dipakai lagi sekarang karena itu bahasa Inggris kuno. Itu berasal dari bahasa Ibrani. Re artinya kembali. Save itu artinya terima. Terima kembali. Jadi Tuhan Yesus tidak mengatakan take the Holy Ghost atau ambil Holy Ghost. Tapi receive artinya terima kembali. Kenapa kembali? Karena dulu pernah ada itu. Maka Tuhan Yesus mau mengembalikan itu. Dulu waktu di kejadian itu, waktu Allah mengatakan biarlah mereka menguasai atau berkerajaan, itu semua indah dan semua baik. Belum ada praise and worship, belum ada 5 jawatan, tapi semua baik. Dan tempat mereka tinggal disebut taman kesukaan, taman di mana Allah berkenan disebut taman Eden. Belum ada gereja, memang tidak ada agama Kristen, tapi semua baik. Gitu ya. Jadi sekarang seharusnya setelah Tuhan katakan receive, kita dikembalikan lagi dengan posisi kita menerima Roh Kudus, itu harusnya jauh lebih baik karena kita jadi lebih kreatif, kita manusia-manusia milenial dengan ide yang banyak, mestinya pujian kita juga idealnya semakin baik, orang-orang yang punya skill semakin bertambah, kemudian juga 5 jawatan semakin behave lah ya. Karena 5 jawatan ini
semakin tahu diri lagi, termasuk saya gembala. Karena mereka ini sebetulnya tanpa kita juga sudah bisa baik gitu loh. Cuma Tuhan perlu kasih 5 jawatan. Mereka ini semua bukan status, ya 5 jawatan bukan status. Status tertinggi adalah jemaat tetap. Nah mereka semua ini adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam status tertinggi. Jadi kalau dia Roh Kudus atau Yesus sebagai gembala agung menggembalakan umatnya, maka dia pakai seseorang menjadi gembala. Siapa yang berkarya? Gembala agung, bukan saya. Gitu ya. Kalau Tuhan ingin memberikan pesannya, maka Tuhan Yesus berkarya dalam jemaat dan disebut karyanya itu prophet atau nabi. Kalau dia ingin berkarya sebagai membuka gereja atau meletakkan dasar gereja, maka dia akan berkarya dan nama karya di dalam orang itu namanya rasul, apostol. Kalau dia ingin memberitakan Injil, Tuhan Yesus juga penginjil, saudara. Ya. Roh Kudus penginjil. Dia ingin memberitakan Injil, dia masuk ke dalam orang percaya dan pekerjaannya itu disebut penginjil. Juga demikian juga dengan pengajar. Jadi itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi nggak perlu kita pakai kartu nama, gitu ya, rasul, nabi. Pak Cepi punya kartu nama kok? Iyalah, karena kan sebagai organisasi orang perlu tahu saya kerjaannya apa di gereja itu apa, gitu ya. Itu sesuatu yang ditambahkan. Tapi tidak boleh. Saya merasa bahwa saya lebih tinggi dari jemaat itu nggak boleh. Ya. Jadi dikembalikan lagi. Nah demikian juga dengan waktu Yesus mengatakan pikullah kuk. Ya, mengapa kamu letih lesu? Pikullah kuk. Coba kita lihat dulu sekarang, saya ulang sebentar dari Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita. Kata lambang tidak ada ya, pemerintahan, government ada di atas pundak, di atas bahunya. Ini spirit ya, government ini spirit, kerajaan Allah. Dan namanya akan disebut, namanya ya orang yang dengan pemerintahan ini. Perhatikan nanti Bapak Ibu Saudara dan saya akan menjadi orang seperti ini. Karena Tuhan Yesus bawa itu untuk kita pakai. Dan namanya akan disebut orang penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Ada yang hilang di sini. Yang pertama wonderful, kemudian counselor. Ya, wonderful, jadi wonderful itu indah, mengagumkan. Jadi waktu Tuhan Yesus bawa ini untuk ditaruh di kita, itu kita akan menjadi orang yang mengagumkan. Orang wonder lihat kita, wow anak Tuhan. Itu terjadi dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ishak itu Raja Gerar sampai bilang, sesungguhnya Allah ada di hati kamu. Karena semua yang kamu lakukan itu baik hasilnya. Itu namanya wonderful. Kemudian counselor, ada Roh Kudus di situ. Ya, counselor. Itu sebabnya setiap kita perlu penuh dengan firman karena kita harus saling menasihati. Nah, saya mau masuk ke dalam sini agak dalam. Coba ke gambar saya dulu ya. Oke. Kita perlu nasihat Bapak Saudara, dari mulai kecil sampai kita dewasa. Roh Kudus ada di dalam kita, tapi kadang-kadang kita ignore itu, karena kita merasa kita tahu. Nah, selama kita ngerti dominion ini, sebenarnya nggak akan pernah takut salah. Keputusan apapun yang kita ambil, selama kita mengasihi Tuhan, kita akan kembali ke track menguasai. Makanya kita belajar untuk jangan terlalu lama masuk dalam kesalahan. Gitu ya. Makanya ditaruh oleh Tuhan salah satunya adalah counselor. Itu nggak boleh dilepas. Kemanapun kita bekerja, kita bisa ngambil keputusan salah dalam pekerjaan juga, tapi itu jangan pernah dilepas. Counselor itulah yang menjamin kita on the track. Ya. Kemudian apa lagi? Wonderful, counselor, mighty God, Yesus yang perkasa, dan Bapa yang kekal, itu Bapa. Lalu terakhir baru the King of Peace. Nah, peace ini adalah kesehatan, kelimpahan, penjagaan yang sempurna. Jadi sudah lihat ini sandwich ya. Wonderful hidup kita. Lalu peace, penuh peace ya, dipimpin oleh peace. Di tengah-tengahnya ada Tritunggal. Bapa, Roh Kudus dan Anak. Itulah yang dipikul Yesus sebagai yang dikatakan di sini dipikul seorang anak teladan. Dia memikul itu. Makanya dia katakan kita pindah sekarang ke Matius pasal 11. Ayatnya yang ke Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu 29, ayat 29, pikullah kuk, nah inilah ya. Gak mungkinlah Tuhan di Yesaya mikul pemerintahan, lalu ini yang lain, kuk ini beban, gak mungkin. Ini pasti merujuk kepada sesuatu yang sama. Pikullah semua ini, wonderful untukmu, counselor untukmu,
Allah yang besar perkasa, Bapa yang kekal, dan damai sejahtera-Ku kutinggalkan kepadamu. Damai sejahtera yang kutinggalkan itu bukan yang manusia dunia berikan, tetapi damai sejahtera-Ku sendiri, yang adalah produk dari righteousness. Aku tinggal kepadamu, lalu belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30. Ini penting nih ya. Ayat 30. Sebab cook yang kupasang itu enak. Kata enak dalam bahasa Inggrisnya adalah easy. Easy itu artinya fit. Cocok. Kenapa Tuhan Yesus katakan cook itu cocok? Karena cook yang lain tidak cocok. Natural yang lain tidak cocok. Fit di pundakmu. Ya, apa itu yang fit? Wonderful. Saudara harus menjadi orang yang wonderful. Saudara harus menjadi orang yang penuh counseling atau nasihat Roh Kudus harus penuh di situ. Kemudian Bapak Ibu Saudara harus menjadi seperti Kristus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan juga peace, dikontrol oleh peace. Gitu ya. Makanya Tuhan Yesus katakan, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan juga hal yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Ya. Jadi yang kupasang itu fit, yang lain gak fit. Makanya di 2 Korintus 6 dikatakan, janganlah kamu memikul kuk yang sama dengan orang yang tidak beriman. Do not be unequally yoked. Jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang di luar Kristus. Di situ diterangkan komponennya. Ya, komponennya satu, persamaan apa antara orang yang dibenarkan dan orang durhaka. Ya, cook yang pertama dibenarkan, itu natural Allah Bapa. Kemudian apa persamaan terang dan gelap? Terang itu sudah datang namanya Yesus, itulah Allah yang perkasa. Tadi Allah yang Bapa yang kekal, yang kedua Allah yang perkasa, Yesus. Kemudian persamaan apa antara Kristus dan Belial? Kristus itu adalah Roh Kudus, pengurapan, anointing Roh Kudus. Ya, itulah yang disebut counselor di Yesaya. Sudah lihat ini semua ada benang merahnya. Kemudian persamaan apakah orang percaya? Orang percaya dengan orang tidak percaya. Orang percaya itu wonderful hidupnya. Orang kagum. Lalu apa persamaannya tubuh bait Allah dengan tubuh orang tidak percaya? Peace. Sudah lihat itu ada benang merahnya semua. Apa yang Yesus bawa dengan cook, dengan apa yang diterangkan Paulus itu klop semua. Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus tinggal, lalu pikiran kita semua. Itu Tuhan taruh di kita. Itu yang paling fit. Selama itu belum nemplok di tubuh kita, tidak peduli kita melayani berapa lama, tidak peduli kita dipercaya Tuhan, rasul, gembala, kita akan cari terus yang namanya dominion. Gak akan habis-habisnya. Jadi sekali lagi yang pertama adalah enak, fit. Ya. Yang kedua, bebanku pun ringan. Nah kata ringan di sini, dalam bahasa Gerikanya itu memakai dua kata. Yang pertama ringan itu adalah ya memang ringan, tapi pengertian yang kedua, kata yang kedua itu adalah seperti angin yang mendrive perahu. Jadi begini, beban yang Tuhan beri yang namanya wonderful, counselor, terus mighty God, Bapa yang kekal, ya, dan damai sejahtera, itu semua yang mendrive kehidupan kita. Jadi arti kata ringan ini bukan ringan kita junjung, tapi ringan karena kita tidak banyak effort, tapi justru dengan sikap kita sebagai orang percaya, taat gitu ya. Beban inilah yang mengatur hidup kita. Yang hidup kita melenceng diluruskan, kita salah diluruskan. Selama kita bergaul dengan Tuhan, enak ikut Tuhan. Jadi jangan stay di pengetahuan yang lama gitu ya. Kita dulu punya pewahyuan tentang grace gitu ya, kita nggak stay di situ. Saya kasih ilustrasi yang mungkin ini nggak tepat ya, nggak tepat tapi bisa memberi gambaran. Ya, ilustrasi begini. Misalnya kita punya mobil, kendaraan. Ya, kita punya kendaraan. Untuk apa kendaraan itu? Untuk kita maju mobile, gitu ya. Kita melakukan pergerakan. Satu saat mobil itu rusak, nggak bisa jalan. Lalu kita panggil montir. Jadi mobil ini adalah kuasa untuk kita mobile, untuk kita mendominasi, gitu ya. Suatu saat rusak mobil itu, kita panggil montirnya. Lalu montir datang, kita panggil spesialisnya. Dia perbaiki mobilnya, dia bagusin lagi semua, dia poles lagi, jadi bagus lagi siap pakai. Lalu kita sibuk mengagumi baterainya. Wow, baterainya baterai kering. Ampernya gede, cocok, persis semua, keren. Kita lihat sistem wiringnya. Wow, kita memuji wiringnya. Kita menyanyikan lagu-lagu mengenai kabel mobil itu indah. Sistem pelumasan, wow keren, nomor 1 ini stempet dan olinya.
Kita sibuk memuji, audionya bagaimana, wah jalan semua, keren. Tapi mobil itu ditaruh di garasi nggak pernah jalan. Bahkan kita berterima kasih kepada montir, terima kasih montir, kau luar biasa, engkau sanggup, aku nggak sanggup, engkau sanggup. Terus gitu, tapi mobilnya nggak jalan-jalan, kita nggak pakai. Sampai kapanpun kita nggak akan kemana-mana, saudara. Karena kita sibuk memuji sesuatu yang menjadi, yang sebetulnya disiapkan sebagai sarana untuk kita bergerak. Demikianlah yang terjadi dengan orang-orang Kristen. Tentu kita menyembah Yesus, tentu kita bikin arrangement bagaimana caranya melakukan pujian penyembah, mengatur gereja, struktur organisasi. Tapi kalau kita sibuk di situ, kita nggak akan pernah maju. Sampai kita pulang ke surga, kita nggak akan ngerti apa itu namanya move. Maka montirnya harus kasih movement supaya kita maju. Wah keren, mundur lagi ke garasi itu kan, parkir lagi. Dikasih movement lagi. Coba lampunya, yang namanya light movement, wow keren lightnya, mundur lagi, simpan lagi. Terus coba lagi, itu kan yang sering terjadi sekarang. Healing movement, gak ada yang sembuh, biasa lagi. Discipleship movement, selesai, mundur lagi. Padahal tujuan Tuhan adalah, ayo kita mendominasi keadaan, dan biar semua orang datang kepada kerajaan, masuk ke dalam kerajaan. Kita boleh aktif, kita boleh lakukan segala sesuatu, tapi ini jangan sampai hilang. Bapak Ibu Saudara mulai belajar untuk memperkatakan dominion ini. Tentang kesembuhan, tentang finansial, jangan ada yang takut lagi, lakukan itu. Nah sekarang saya ingin tutup dengan ini. Hal-hal yang mematikan spirit kingdom, kerajaan di dalam kita. Harus hati-hati, itu namanya agamawi. Agamawi, kita menjadikan sarana untuk kita berkuasa, itu kita jadikan agama, itu yang paling bahaya. Nah yang paling enak belajar soal agamawi dari siapa lagi kalau bukan dari Paulus. Dan Paulus pernah menulis ini, dan terbuka gitu di mata kita semua, ternyata tulisan-tulisan di Kisah Rasul itu adalah, Kisah Rasul itu adalah embrionya, semua Alkitab ini adalah embrionya gereja, saudara ya. Kan gereja itu dibangun atas dasar 12 pengajaran 12 rasul kan. Tapi kalau kita lihat kan 12 rasul ini meninggalnya kan bukan setelah Yesus meninggal lalu 12 meninggal semua, lalu mereka menjadi dasar, tidak. Mereka sedang mempersiapkan embrio gereja. Dari mulai semua rasul-rasul, satu berkhianat digantikan oleh Paulus sampai Paulus meninggal, hanya satu rasul yang meninggalnya tidak jadi martir, tapi ya menderita juga, digoreng di kuali gitu ya, tempat panas, itu ya Yohanes, Pulau Patmos. Tapi semua itu menggambarkan justru kematian peristiwa Yohanes ini, saya baru makin ngerti sekarang kenapa satu orang diizinkan untuk tidak meninggal seperti rasul yang lain, ada yang disalib terbalik gitu ya. Saya baru ngerti sekarang. Ternyata itu bukti untuk gereja Tuhan bahwa perkataan Yesus itu benar, salah satunya. Bahwa salah satu di antara kamu tidak akan mengalami kematian sebelum kerajaan datang. Jadi setelah Yohanes melihat kerajaan itu datang, yaitu Yesus datang, maka baru dia meninggal. Jadi bukan berarti Yohanes hidup sekarang dicari di mana dia, jangan-jangan di India dia. Bukan itu maksudnya saudara. Ya. Di Matius dikatakan ada salah satu di antara kamu tidak akan mati sebelum kerajaan datang. Kerajaan datang itu sebetulnya pada waktu Yesus bangkit. Makanya Tuhan bikin satu buktinya Yohanes, yang kedua buktinya perjamuan kudus. Tuhan Yesus katakan, aku tidak akan makan roti dan minum anggur ini sampai kerajaan Allah datang. Gak lama setelah dia bangkit, dia bikin perjamuan sama dua orang yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Jadi dua peristiwa itu mengatakan bahwa kerajaan sudah datang. Jadi janganlah kita berdoa, Tuhan datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu. Surga jawab, di dalammu bro. Kerjakan itu, work out, di dalammu. Nah kita mau belajar mengenai cerita yang bagaimana roh agamawi itu harus musnah. Saudara tahu pada waktu Paulus ditangkap sebelum dia naik banding ke Roma, dia membela kasusnya ke Roma, itu dia diadili oleh beberapa gubernur dari mulai Felix lalu pensiun diganti sama Festus. Nah Festus juga lihat nggak ada salahnya, lalu ada Festus itu gubernur satu wilayah, lalu ada raja yang disebut Raja Agripa, ya masih ingat cerita itu ya, kita nggak usah baca. Nah Agripa ini raja yang mencoba membantu Festus, karena kalau Festus kalau Festus mengirim orang ke Roma tanpa disertai catatan tentang kesalahan orang itu, dia bermasalah. Jadi dia bilang tolong Agripa untuk coba cek deh, orang ini kelihatannya nggak bermasalah gitu ya.
Lalu Agripa datang dan mengecek. Nah, terjadi dialog. Nah, dialog ini adalah informasi buat gereja Tuhan, bagaimana kita lepas dari spirit, religion spirit. Itu berbahaya. Kita buka di Kisah Rasul pasal 26, ayat 1. Kata Agripa kepada Paulus, engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Lalu Paulus memberi isyarat dengan tangannya sebagai pembelaan berikut ini. Ayat 2. Ya Raja Agripa, aku berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Nomor 1, perhatikan ini, kalau yang pegang Alkitab di garis bawahi. Adat istiadat dalam agama dan persoalan di dalam agama. Ingat, agama melahirkan sistem. Ya, itu adalah penghambat di dalam kita menerima kerajaan atau dominion. Bukan berarti agama jelek ya, sekaligus banyak orang khotbah katanya agama itu jelek. Enggak juga lah, masa kita enggak beragama. Tapi itu adalah potensi untuk menghambat kerajaan. Kemudian ayat 4. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku. Mereka tahu agamaku sejak masa muda. Perhatikan anak muda. Spirit, religious spirit itu masuk sejak kalian masih muda. Itu harus diperhatikan betul-betul. Carilah dahulu kuasa Allah dan kebenarannya. Lakukan semua peraturan, tapi jangan fokus ke situ. Jadi yang nomor 2 yang harus kita perhatikan juga adalah sejak masa muda. Sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku. Sudah lama mereka mengenal aku, ayat 5. Dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai orang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Ya, bayangkan itu, agama keras. Dan sekarang aku harus menghadapi pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita. Jadi kegenapan janji sudah diberikan, itu jadi masalah. Agama akan membuat kita stay di pengharapan. Tapi begitu kita bicara soal penggenapan, siap-siap kita akan dianiaya oleh agama. Ya, Paulus kan begitu. Semua yang dia lakukan adalah demi pengharapan itu. Dengan kata lain begini, kalau soal nunggu pengharapan, aku nomor 1. Orang Farisi dari suku Benyamin, aku orangnya. Tapi begitu aku lihat ternyata digenapi, aku jadi masalah. Siapa yang masalahin? Ya teman-temanku yang kami sama-sama berpengharapan. Bukankah itu yang kita alami? Begitu kita bilang Tuhan sudah membuat aku sembuh, Tuhan sudah membuat aku kaya. Sembarangan ngomong. Saya ketemu beberapa orang, waktu kita bicara mengenai teman-teman yang sedang sakit, mereka bilang, iya dia sakit, dia begini sih. Orang udah sakit masih dihukum-hukum. Dia begini sih. Saya bilang, gak usah khawatir. Selama kita masih punya nafas, kita punya firman, kita bisa menyembuhkan. Gak tertarik orang bicara seperti itu. Karena agama gak pernah berjalan bersama-sama dengan kingdom. Dia akan berusaha mematikan dominion kita itu. Dia gak akan pernah bisa. Sistem tidak akan pernah bisa betah dengan kingdom. Sampai kapanpun. Ya. Tapi kalau kingdom bisa menyesuaikan diri dengan sistem. Dia akan menguasai sistem. Betul ya? Ya, kita lanjut lagi. Ayat 7. Dan yang dinantikan yang dinantikan oleh ke-12 suku sementara mereka siang malam melakukan ibadah dengan tekun karena pengharapan itulah Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Lalu ayat 8, mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka, aku pernah diyakinkan bahwa aku harus bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Saudara tahu bahwa iblis itu memperhitungkan Kristus. Ya, iblis memperhitungkan Kristus, dia berjaga-jaga jangan sampai Kristus muncul. Tapi dia tidak pernah memperhitungkan Yesus. Makanya dia aniaya, dia salibkan, dia nggak tahu ada Kristus yang berkarya di dalamnya. Makanya 1 Korintus 2 katakan kalau dia ngerti siapa Yesus dia tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Sekarang kepada kita apa? Iblis takut sama Kristus, tapi dia tidak akan memperhitungkan saudara. Yang namanya JP, Pak Fredrik, semua pengurus sampai semua jemaat tidak akan pernah diperhitungkan iblis selama Kristus belum muncul. Selama kingdom itu yang di Yesaya pasal 9 itu enggak muncul. Dia bilang, orang ini udahlah kita kasih dia beban gini, dia kasih beban. Tapi kalau iblis tidak tahu bahwa kita merenungkan firman, kita terus berusaha supaya Kristus keluar, satu saat dia akan keok.
Karena memang dia tidak pernah memperhitungkan kita sebagai manusia. Sama dengan dia tidak memperhitungkan Yesus sebagai manusia. Dia hanya memperhitungkan Kristus, kapan Mesias muncul. Bahkan dia mau bunuh semua anak-anak waktu Yesus lahir kan. Tapi begitu Yesus muncul, dia bilang, ini, tukang kayu. Gitu kan. Jalan disalibkan, nurut dia. Disesah, nurut dia. Kita hajar dia, dihajar. Begitu dihajar, ternyata dari situlah dia menyerang iblis. Iblis mematikan Yesus, Kristus menyerang iblis. Luar biasa. Yesus mati, Kristus menang. Sekarang kita di dalam Kristus, dia tidak bisa mematikan kita karena kita sudah mati dalam Kristus, sehingga waktu Kristus bercahaya keluar dari dalam kita, dia kalah. Dan dia memang sudah kalah. Lanjut, hal itu kulakukan di Yerusalem ayat 10, aku bukan saja memasukkan banyak orang kudus dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju mereka dihukum mati. Bayangkan, Paulus membunuh Yesus Kristus, membunuh Kristus, ya, memakai kuasa dari imam besar yang notabene adalah pemegang hukum Taurat. Dia membunuh pengikut Allah demi nama Allah, demi nama agama. Gak pernah orang dibunuh demi nama iblis itu gak pernah. Selalu demi nama Allah orang membunuh Kristus. Ya, jadi jangan heran kalau kita dianiaya. Kalau orang membunuh demi nama iblis, mereka akan diadili oleh HAM. Mereka akan pakai nama-nama agama. Dalam ayat 11, rumah-rumah ibadat juga aku sering menyiksa mereka dan memaksa mereka untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Ini semua kalau kita baca, religion spirit itu membuat iman kita bisa mati. Lanjut ayat 12, dalam keadaan demikian aku dengan penuh kuasa dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik. Tiba-tiba ya Raja Agripa, di tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya lebih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman perjalananku. Ini penting. Ya. Yang bisa mematikan roh agamawi hanya kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya semua yang dibawa Yesus harus kita bawa, karena hanya itu yang bisa mematikan roh agamawi. Jangan pernah takut saudara bekerja di tempat yang seperti saya dulu di sales. Orang teman-teman saya bilang, udahlah Pak JP, udah. Itu cuma keniscayaan lah. Seorang sales sudah pasti main uang, main yang kotor-kotor untuk menggolkan dagangannya. Saya bilang tidak. Saya berusaha bergaul dengan firman Tuhan, di jam-jam kantor kosong saya dengar firman Tuhan, dan mereka tidak bisa bersuara terlalu banyak kalau saya hadir. Tidak ada. Kalau kita sedang pursue project, mengejar project, saya ada dalam film itu, mereka tidak bisa banyak bicara. Mengapa? Karena kemuliaan ini akan membungkam mereka roh-roh agamawi. Tapi kalau kita tidak keluarkan kemuliaan cara bicara kita, gak bisa. Bahkan sampai vendor yang biasa main kotor di daerah, kalau saya datang mereka bilang, oh Pak Pendeta datang. Main bersih kita, Pak Pendeta datang. Saya bersyukur, saya diprotek oleh kemuliaan itu. Pasti anak-anak ya, jangan takut mengakui bahwa Kristus, bukan cuma suka ngaku, tapi bergaul dengan firman. Sehingga pada waktu kita datang, kita hanya kemuliaan Tuhan yang bisa membungkam religious spirit. Gak ada yang lain. Oke, lanjut ya. Kemudian Saulus serba, ya, hanya kemuliaan Tuhan yang bisa membutakan orang agamawi. Buta dia, gak bisa ngomong apa-apa lagi. Kemudian dibilang Tuhan Yesus berkata begini ayat 14. Tuhan Yesus berkata dari tengah-tengah terang itu, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Lalu jawab Saulus, ayat 15, siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, aku Yesus yang kau aniaya itu. Tapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan. Dengan kata lain, Tuhan katakan, aku yang milih kamu, bukan kamu yang milih aku. Ya, saya pernah khotbahkan bahwa kata-kata aku yang memilih kamu, bukan kamu yang milih aku. Itu hanya untuk para rasul. Bukan untuk orang pada umumnya tuh dikasih pilihan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Allah memberikan anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya, bukan barang siapa yang dipilih. Beroleh hidup kelak, beroleh hidup kekal. Jadi pemilihan Tuhan hanya kepada 12 rasul. Yudas jatuh, Tuhan pakai cara yang tetap sama caranya. Paulus, kamu bukan pilih aku pilih kamu. Ya, saya pernah khotbahkan itu di beberapa khotbah yang lalu. Karena bahaya kalau semua ditentukan Tuhan, semua ditentukan. Ayat 16, tetapi bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu. Ayat 17. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan bangsa yang lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka.
Bahasa Inggrisnya, I will deliver you from the Jewish people and Gentiles to whom I know send you. Ini aneh ya. Ternyata dalam kerajaan, seorang anak Tuhan, kita semua, tidak boleh tergantung kepada orang lain. Dia akan dipisahkan dulu. I will deliver you, then send to them. Aku akan ambil kamu dari mereka. Apa sih tujuannya ini, saudara? Supaya kita tidak tergantung sama manusia. Terkutuklah orang bergantung sama manusia. Banyak anak-anak Tuhan yang ingin kembali ke sistem itu, lalu lebur dengan sistem itu. Pakai ayat, di tengah-tengah orang Yahudi aku seperti orang Yahudi. Padahal kalau kita baca ayatnya, di tengah-tengah orang yang tidak di bawah hukum Taurat, aku seolah-olah tidak di bawah hukum Taurat, tapi aku di bawah hukum Kristus. Makanya Tuhan selalu ingin pisahkan dulu kita jangan sama dengan orang itu untuk dikirim kembali menyelamatkan. Selama kita bergantung kepada orang banyak, kita akan sulit menyelamatkan orang banyak. Makanya sistem demokrasi tidak berlaku di dalam kerajaan, karena demokrasi tergantung suara rakyat. Kerajaan suara raja. Seorang ambasador diutus ke negara lain, itu bukan untuk cari nafkah, tapi memperluas kerajaan. Jadi kita diutus sebagai utusan Kristus, bukan untuk sibuk cari nafkah, tapi untuk bekerja bagi kerajaan. Dan semua itu fasilitas itu ditambahkan. Kita berjalan sebagai ambasador, itu kita berjalan sebagai negara, country. Melenceng sedikit saudara, pada waktu pentahbisan atau pengukuhan seseorang menjadi duta besar, mungkin nanti Pak Fredrik atau Pak Marulun bisa cerita bagaimana sih prosesi yang saya dengar ya, saya perlu konfirmasi. Duta besar yang dibawa yang masuk ke negara Indonesia, itu menghadap Pak Presiden, lalu sama pemerintah kita dikasih satu buku, satu surat tugas, dikatakan sekarang kamu adalah negara. Orang Inggris bilang, you are now a country. Duta besar dibilang, you are now country. Apapun yang kamu beli itu negaramu. Demikian juga Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus, aku menetapkan hak-hak kerajaanmu. Waktu kita menjadi citizen, lalu duta besar itu tidak pernah melamar ya. Duta besar itu ditunjuk. Nah kita semua uniknya dalam kerajaan Allah, kita semua duta besar. Kita nggak melamar, kita dijadikan duta besar. Terus Tuhan, aku memberikan hak-hak kerajaan kepadamu. Itu sama dengan orang-orang dunia yang menentukan ambasador. Engkau sekarang adalah country. Kita adalah tanah peristirahatan. Resting place. Dari surga di bumi. Tugasmu bukan bisnis. Bukan. Walaupun kita bisa bisnis, kita kerja ya. Tugasmu bukan cari nafkah. Tugasmu adalah membawa mandat kerajaan. Lanjut. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik daripada kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada kuasa Allah. Supaya mereka oleh iman kepadamu. Oleh iman mereka kepadaku, kata Tuhan, memperoleh pengampunan dosa, mendapat bagian dalam apa yang ditentukan oleh orang-orang kudus. Memperoleh pengampunan dosa, jangan stay di pengampunan dosa. Terus ada orang-orang yang mengklaim dirinya aliran grace, terus saja soal pengampunan dosa. Yang kedua, juga mendapat bagian dalam apa yang ditentukan orang kudus, itu penting. Dari sini dikatakan, membuka mata mereka supaya berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah. Tutup dengan ini. Apa kuasa iblis di dalam diri kita? Kegelapan. Yang menjadi kuasa iblis di dalam diri kita adalah ketidaktahuan kita. Umatku binasa karena kurang pengenalan. Kapan itu bekerja? Sejak masa muda. Iblis akan berusaha memperkenalkan agamawi kepada kita. Supaya kita diatur tunduk kepada hukum-hukum agama. Bahkan ada orang tertuduh-tuduh karena belum pernah dibaptis. Dia bilang, saya nggak akan pernah bisa masuk surga. Karena belum dibaptis selam. Itu agamawi, saudara. Ada orang yang tertuduh-tuduh karena tidak melakukan ritual-ritual agama. Itu banyak, di sini enggak lah saya yakin di sini dan di gereja-gereja, banyak gereja-gereja Protestan enggak. Tapi ada banyak aliran-aliran yang selalu terikat sekali dengan peraturan agama. Jadi senjata iblis satu-satunya adalah kegelapan. Itu sebabnya kita datang ke sini tiap minggu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara diberi mandat untuk membuka persekutuan di sekolah atau di kantor. Untuk apa? Supaya kegelapan tidak menguasai kita. Tidak menguasai kita dan iblis tidak menguasai kita. Itu sebabnya kita baca Alkitab, kita menghafal ayat, mengucapkan ayat, supaya kegelapan tidak menguasai kita. Ya. Puji Tuhan, saya undang yang bertugas. Kita akan